11 ya Pak? Kasih Pak Teo, Pak Yai 20, ada 20 yang datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang datang 12, 13, 14 14 sudah saya itu, jadi kurang 6 ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI, bahwasanya kita adalah satu barisan, satu gerbong, satu komando, tidak ada yang lain. Kalau Gus Menteri mengatakan A, seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke harus melaksanakan A. Loyalitasnya vertikal. Kepala KUA kecamatan loyalitas wajib ke atasan, ke kepala kantor. Kepala kantor wajib ke kepala kanwil, lurus, nggak boleh belok-belok. Kepala kanwil wajib langsung ke Gus Menteri, Gus Menteri langsung ke Presiden. Itu namanya loyalitas vertikal, tidak lurus, nggak boleh belok-belok. Dengan jadi apapun, didoakan oleh siapapun dan makbul doanya, maka yang memberikan SK adalah Menteri Agama, yang memberikan SK adalah Kepala Kanwil, yang melantik adalah Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Tulungagung. Maka tidak ada alasan kalau tidak loyal kepada pimpinan atau organisasi. Menteri Agama mengatakan salah satu penerapan nilai-nilai moderasi beragama adalah menjadi apapun, pelayanan apapun di Kementerian Agama, tidak ada transaksi apapun. Panjenengan menjadi kepala KUA, panjenengan menjadi kepala madrasah negeri, panjenengan menjadi Kasubag PU, Kasih penyelenggara, menjadi apapun, pengawas pendidikan, menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, menjadi kepala kanwil, menjadi direktur, dirjen, menjadi rektor dan sebagainya, tidak ada transaksi apapun sebelum maupun setelahnya, alias 0 rupiah, gratis. Panjenengan nanti ditakdirkan menjadi petugas haji, tidak ada tarif seperti itu. Jadi lulus dia lulus, udah tidak ada. Panjenengan yang saat ini didata untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus, dan nanti panjenengan lolos dan ditakdirkan Allah SWT sebagai P3K, maka tidak ada transaksi apapun kepada siapapun, kapanpun, jadi gratis. Ini perintah dari Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, skema moderasi ini sangat penting karena moderasi beragama dari ratusan program yang kita punyai dan ribuan kegiatan yang kita punyai, Gus Yakut Khalil Qomas ada 7 unggulan, 7 prioritas. Nomor 1 adalah penguatan moderasi beragama. Dan penguatan moderasi beragama ini termasuk penguatan moderasi
orang pidato tidak pidato sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, moderasi beragama itu cara pandang, cara bersikap, cara berpraktek seorang warga negara Indonesia harus sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Dan moderasi beragama itu cara pandang, cara bersikap, cara berpraktek itu ambil jalan yang tengah. Moderasi beragama itu sesungguhnya sudah diberikan contoh oleh pemimpin-pemimpin agama di dunia. Jadi pemimpin agama-agama di dunia itu sudah memberikan contoh kepada umatnya harus menjadi umat yang moderat. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan kalau kamu semua masih tetap ingin menjadi umatku di dunia maupun di akhirat nanti, maka hormati sesama. Tidak ada satupun hadis yang kita teliti apakah hadisnya itu hadis dhaif ataupun hadis sahih. Tidak ada satupun Nabi memerintahkan kepada umatnya bakar tempat ibadah orang lain. Tidak ada. Maka Nabi mengatakan jangan sekali-kali kamu umat Islam menjelek-jelekkan cara ibadahnya orang lain, menjelek-jelekkan sesembahan orang lain. Kalau kamu orang Islam, umat Islam, tidak mau Tuhan kamu dijelek-jelekkan oleh orang lain. Kalau kamu orang Islam tidak mau tempat ibadahmu dijelek-jelekkan oleh umat lain. Kalau kamu orang Islam, umat Islam, tidak mau cara beribadah kamu dijelek-jelekkan oleh orang lain, maka hormati sesama. Maka tema moderasi beragama ini sejalan dengan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh Gus Yakut oleh Kompas Muda Agama RI. Maka kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan tema moderasi beragama seperti ini akan diikuti oleh kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Jadi nanti paling tidak panjenengan saling kenal. Siapa orang yang disebut dengan moderat itu? Orang moderat itu apabila kepala madrasah yang moderat, apabila kepala KUA yang moderat, apabila ASN itu ada dua, pegawai sipil dan P3K. ASN yang moderat adalah pengawas pendidikan agama, pengawas pendidikan madrasah yang moderat adalah apabila sudah mempunyai 4 item, 4 kriteria. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan itu sebagai warga negara Indonesia, apalagi warga Kementerian Agama, komitmen kebangsaan itu kita sudah tidak ragu lagi. Kita tidak akan mempermasalahkan lagi, dan kita sudah legowo, ikhlas, lahir batin bahwasanya negara kita berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Itu namanya komitmen kebangsaan. Nah, kalau komitmen kebangsaan ini sudah oke, maka panjenengan sudah masuk satu kriteria.
Kemarin Pak KPPU, Pak Dr. Haji Nawawi Sahabat Islam, sekitar 15 hari yang lalu, beliaunya memproses dan mengirimkan ke saya untuk segera kita TS. Karena ada guru kita yang tidak moderat, guru madrasah ibtidaiyah negeri yang telah ikut serta men-share, yang telah ikut serta mensakrit berita bohong. Materi berita bohong menjelek-jelekkan salah satu pemimpin negara. Berita bohong itu saya diperintah oleh Kusmen segera ditindaklanjuti. Siap, malam hari kita TL, jam 12 malam kita buatkan surat undangan, paginya kita panggil, kita BAT dan mengakui semua kesalahan itu. Akhirnya saya tanda tangani, saya kirimkan usulan saya bahwasanya ASN tersebut untuk mendapatkan sanksi pelanggaran disiplin yang terberat. Karena komitmen kebangsaannya hilang. Jadi itu pilihan. Kalau panjenengan tetap ingin jadi satu rombongan dengan Kementerian Agama, ikuti satu komando. Komitmen kebangsaan harus tetap kita pegang. Yang namanya lambang negara itu tidak boleh. Panjenengan jangan sekali-kali menjelek-jelekkan lambang negara. Hukumannya adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Lambang negara seperti burung Garuda, bendera merah putih, presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, itu termasuk lambang negara. Kalau panjenengan tetap mencintai keluarga panjenengan, jangan sekali-kali mencoba untuk melain komentar orang lain yang mengolok-olok lambang negara, apalagi men-share. Pasti panjenengan akan diberi hukuman berat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Nauzubillah misalnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya HP kita punya grup WA. Begitu panjenengan kemasukan berita itu hoax, tidak benar beritanya, atau tidak jelas kebenaran beritanya, segera dihapus pada detik itu. Hapus. Kenapa harus segera dihapus? Saya khawatir keteledoran kita meletakkan HP di sembarang tempat. Anak-anak kita sendiri atau orang lain memegang HP kita, memencet-mencet, akhirnya terkirim berita hoax tadi. Kita masuk pasal ikut serta menyebarkan berita bohong. Maka saya sampaikan kepada kita semuanya, tolong panjenengan ketika menerima berita bohong langsung di-delete, hapus. Jangan tersisa di HP panjenengan, karena berbahaya. Yang tidak melakukan panjenengan, bukan panjenengan, ternyata orang lain yang kena hukuman adalah jenengan, karena HP-nya adalah HP jenengan. Maka harus hati-hati. Yang kedua disebut moderat apabila anti kekerasan. Anti kekerasan itu bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan seksual, bisa kekerasan verbal.
Ini bagi guru-guru madrasah, termasuk para penghulu, para pegawai KUA, ada para pelanggan kita yang datang ke kantor kita, itu juga harus dilayani dengan cara moderat. Jangan sekali-kali melayani dengan cara kekerasan. Saat ini kita harus hati-hati. Ada penampilan tadi, panjenengan setelah itu tidak sengaja jatuh, atau ada penampilan apa jatuh dengan mengatakan, waduh, saya mau sekali orang ini. Itu namanya kekerasan verbal. Saat ini kita sudah ada aturannya semuanya. Hati-hati kepada anak didik kita di madrasah, bagi guru-guru madrasah, hati-hati. Kita karena mendapati anak kita yang nakal, kita jeder sedikit. Anak didik kita tadi melapor, dan panjenengan dilaporkan masuk kekerasan fisik. Guru madrasah menjumpai anak kita yang nakal, anak kita yang melanggar aturan regulasi madrasah, kita berikan sanksi, disuruh berdiri di depan madrasah kepanasan 5 menit semaput, dilarikan ke rumah sakit, meninggal dunia. Siapa yang kena? Yang kena adalah yang memberi hukuman guru tersebut dan kepala madrasah. Yang ketiga, toleransi. Dan yang keempat adalah menghormati, mengindahkan budaya, kearifan budaya, kearifan lokal. Kalau sudah 4 itu kita pegang, maka kita sudah layak menjadi orang moderat. Orang moderat yaitu orang yang komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghormati kearifan lokal. Ini masuk ke dalam tes petugas haji. Kalau dengan saya sebagai petugas haji masuk ini ada tesnya. Saya berkata, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sampaikan kembali, tahun ini, tahun 2023, 2024, ini kita sudah hampir memasuki tahun politik. Sebagai ASN Kementerian Agama, hati-hati, tetap mengikuti regulasi. Panjenengan tidak boleh berpolitik. Panjenengan adalah ASN, maka tidak diperkenankan di antara kita semuanya ikut-ikutan dalam berpolitik. Hati-hati. Dan ke depan kita harus bersatu padu, kita memerangi politik-politik yang identitas. Karena politik identitas tidak sesuai dengan semangat moderasi beragama. Maka Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang ada di Indonesia, kita punya masyarakat banyak, kita punya umat yang banyak. Mari kita bareng-bareng, satu komando, satu barisan, satu gerbong. Insya Allah kita selamat semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari bersama-sama Kema Moderasi Beragama dan launching aplikasi simple Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung yang beragama Islam bersama-sama untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita memohon dengan membaca surah Al-Fatihah.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kebersamaan ini jangan sampai dikema moderasi beragama, tetapi kebersamaan, persatuan, kekompakan terus kita jaga dimanapun kita berada. Dan demikian secara resmi dibuka dan dimulai. Dilanjutkan dengan launching simbol. Perkenan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manado untuk mengenai dan juga perkenan pula Bapak Muhammad Kantor Mohon izin untuk mengikuti pembacaan deklarasi moderasi beragama. Kami ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Setia dan menjunjung tinggi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, siap sedia menjaga bangsa dari pengaruh paham radikal. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persatuan Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, bersikap moderat dan berperilaku toleran. Di lingkungan kerja dan masyarakat. Empat, bersungguh-sungguh merawat kerukunan. Dan bekerja sama menciptakan kehidupan yang harmonis. Nyaman dan damai. Lima, berjanji untuk menghargai perbedaan. Mengedepankan persamaan. Dan menghilangkan kecurigaan. Demi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan keamanan. Satu, dua, tiga.
Satu, dua, tiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pembinaan ASN Kementerian Agama Kemah Modernisasi Beragama launching aplikasi Simpel di Aula Perinsan Tulungagung. Untuk itu ya Allah, ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah kami, padukan langkah kami, dan tumbuhkan rasa persaudaraan tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian kami, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan yang baik dan mulia. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan serta kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadikanlah acara kita ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamu-lah kami menyerah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puri pindah datang tenda panitia sebelah utara podium, sebelah utara panggung.
wabarakatuh. Wah, ini kayaknya masih kurang kompak ya. Kurang kompak. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah semuanya pada nyauri ya Bu ya. Nyauri. Tidak apa-apa Bu, ini belajar Ya. ya. Maaf ya orang Madura yang kesasar di sini. Kesasar di sini. Oke, Pak Lukman, sebelumnya kita kasih semangat dulu yang nonton dan juga yang hadir di sini. Oh iya, pakai salam itu Iya. ya Bu ya. Oke. Salam moderasi, Tulungagung pasti. Sekali lagi Bu. Salam moderasi, Tulungagung pasti. Oke. Tari dolanan merupakan kebiasaan anak-anak pada zaman dahulu kala yang patut dilestarikan. Dan seiring dengan perkembangan zaman, tari dolanan sudah mulai ditinggalkan. Padahal dengan dolanan di samping membuat hati gembira dan suasana ceria, bisa menumbuhkan jiwa sosial, rasa kasih sayang, kebersamaan, dan menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Untuk itu hadirin yang berbahagia, marilah kita turut melestarikan budaya dan seni leluhur kita agar tidak punah tergerus oleh zaman. Dan kini marilah kita saksikan bersama-sama tari dolanan dan persembahan reog kendang kreasi yang akan dipersembahkan oleh guru dan karyawan dari MTSN 2 Tulungagung di bawah asuhan Bapak Kepala MTSN 2 Tulungagung, Bapak Dr. Andes Haji Hardiono MAG. Nah, sebelum kita saksikan bersama-sama Bu, Iya, seperti biasa kita mulai dengan pantun terlebih dahulu. betul sekali. Kita punya pantun ya Pak, Kita punya atau pantun. parian Ah, ya? parian. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, saya meskipun bentuknya Madura, Iya, nggak apa-apa ya. Bismillah dicoba aja ya Iya, Bu ya. silakan dicoba Pak Lukman. Nah, bismillah, yuk. Mlaku-mlaku nang Surabaya, ketemu simbah sing gawa teken. Asik. Sugeng dalu para pamirsa, sinambi pinarak sugeng midhangetaken. Oke, silakan menyaksikan penampilan tari dolanan dan reog kreasi. Reog kendang kreasi dari MTSI 2 Tulungagung. Kita sambut dengan aplaus yang meriah. Tidaknya sampai ya kalau dibulai mau kan? Kaget aku kan? Iya yuk, aku iki mau kan lagi kesepian to yuk. Makane aku mrene golek kanca. Kalau golek kanca, sampai kesepian ya kan? Iya. Oh iya kan? Iya. Apa mana iki mau malam minggu. Ayo kesepian.